Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan mahasiswa, kita masuk di pembahasan berikutnya terkait dengan pembukaan rekening nasabah. Uh, Pada kesempatan kali ini di pembukaan rekening nasabah ini menjadi hal yang penting karena apa? Karena salah satu kegiatan bank itu memang menghimpun dana, di mana salah satu produk penghimpunan dana itu adalah uh, tabungan. Maka perlu kawan-kawan ini mahasiswa dibekali keahlian untuk membuka rekening tabungan gitu ya. Nah, sehingga dalam capaian pembelajaran kali ini pada pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa mampu mengoperasikan salam BRIS untuk proses pembuatan rekening nasabah mulai pembuatan CIF, kemudian pembuatan rekening hingga otorisasi yang dilakukan oleh supervisor. Meskipun mahasiswa ini di satu sisi dia bertugas sebagai supervisor, di satu sisi juga bertugas sebagai CS, bahkan nanti di pertemuan berikutnya akan bertugas sebagai teller. Mengapa demikian? Karena memang diharapkan mahasiswa mampu mengoperasionalkan keseluruhan operasional di perbankan syariah sebagai modal ketika nanti teman-teman bekerja di bidang lembaga perbankan syariah. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang skema operasi di LKS, prosedur pembukaan rekening, ada kuis-kuis yang harus teman-teman jawab, kemudian tugas dan juga penutup. Yang pertama, operasional bank. Nah, jadi di perbankan syariah itu ada namanya nasabah pendanaan, maka dikatakan di dalam hal ini, maka nasabah pendanaan ini disebutnya sebagai sohibul mal. Nah, di kondisi seperti ini, bank disebutnya sebagai mudhorib karena bank mengelola uang yang sudah dititipkan oleh nasabah pendanaan. Baik itu nasabah deposito, tabungan, maupun giro dan sebagainya. Karena bank ditugaskan sebagai mudhorib, maka bank wajib mengoperasionalkan atau mengelola uang tersebut dan disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Sehingga di sini nasabah sebagai mudhorib dan bank sebagai sohibul mal. Bisa untuk modal kerja maupun untuk pembelian di sini mobil dan motor. Selanjutnya, karena ini nasabah sebagai mudhorib, maka nasabah pembiayaan yang ada di sini ini harus memberikan bagi hasil maupun margin ketika akad yang digunakan adalah murabahah. Hasil dari bagi hasil dan margin yang diberikan oleh nasabah di pembiayaan, lalu kemudian didistribusikan atau dibagi hasilkan kembali kepada nasabah, karena nasabah di sini, nasabah pendanaan ini adalah nasabah-nasabah yang dia mengalokasikan dananya untuk dikelola oleh bank. Oke, selanjutnya, nah ini jadi produk-produk di bank syariah itu ada giro, tabungan, deposito. Ini yang produk-produk pendanaan, produk-produk seperti deposito gitu ya. Jadi nasabah yang memiliki uang dia akan menitipkan dananya kepada bank. Kemudian yang di sebelah sini, sebelah kanan ini adalah tadi, karena bank sebagai mudhorib, maka bank wajib mengelola uang tersebut sehingga menghasilkan uang, maka bank disalurkan kepada nasabah pembiayaan dalam bentuk jual beli, seperti untuk beli motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya, maupun bisa juga untuk bagi hasil seperti modal kerja, modal usaha, dan sebagainya, dan juga sewa. Sewa ini ujroh atau jasa-jasa, misalnya transfer, kemudian jasa lainnya. Nah, itu bisa menggunakan skema akad ijaroh. Nah, atas itu semua maka akan ada margin, nisbah, dan ujroh untuk pembiayaannya. Dan untuk bank sendiri maka akan memberikan kepada nasabah tabungan berupa bonus kalau tabungannya itu adalah tabungan wadiah, giro pun juga bonus, dan
nisbah untuk yang sifatnya mudorobah gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini dari prosedur pembukaannya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Pertama, CS harus memvalidasi dulu. Kita tanyakan apakah dia nasabah baru atau nasabah lama. Mengapa demikian? Karena nanti akan ada perlakuan yang berbeda antara nasabah baru dengan nasabah lama. Ketika nasabah baru, maka kita harus membuatkan CIF terlebih dahulu. Berbeda dengan nasabah lama, kita tidak perlu membuatkan CIF. Gitu ya. Kemudian ketika sudah kita buatkan CIF, nah ketika sudah kita buatkan CIF, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan yaitu dengan pembuatan rekening untuk nasabah yang bersangkutan. Nah untuk nasabah lama bisa mengikuti karena nasabah lama tinggal kita carikan nomor CIF-nya sudah sesuai atau belum. Atau kita misalnya ada nasabah yang namanya sama Muhammad gitu ya. Maka kita harus pastikan Muhammad yang mana. Nah, kita kopikan CIF-nya lalu kita buatkan nomor rekeningnya. Nah, ini alurnya begini. Selanjutnya ketika CIF sudah dibuat dan sudah diketemukan, langkah selanjutnya adalah kita buatkan rekeningnya. Nah, kita buatkan rekeningnya. Untuk selanjutnya pembuatan rekening itu harus menggunakan otorisasi dari supervisor. Nah, jadi supervisor harus melakukan otorisasi atas pembukaan rekening yang dilakukan oleh CS. Nah, video-video masing-masing langkah tadi, kawan-kawan bisa coba klik di poin-poin berikut gitu ya, yang ada tombol play-nya, silahkan di play, nanti bisa diunduh materi PPT ini untuk bisa melihat bagaimana alurnya atau prakteknya seperti apa. Silahkan masukkan menggunakan akun yang sudah dimiliki. Misalnya dengan akun CS ya, CSA5 misalnya. Nah, kemudian di sini akan ada menu pembuatan CIF. Bisa silahkan diklik di sini, di bagian sini. Kemudian ini bisa diisi, disesuaikan dengan formulir yang telah diisikan oleh nasabah sebelumnya. Dipastikan isiannya sudah tepat, sudah sesuai, mulai dari kartu identitas, nama sesuai identitas, tempat tanggal lahir, dan semuanya ini diisi. Utamanya yang ada bintangnya ini artinya wajib diisi, sementara yang tidak ada RT RW meskipun tidak wajib tetapi sebaiknya di di input, dimasukkan gitu ya datanya selengkapnya. Pada bagian di sumber pendanaan ini sama jenis pekerjaan, ini juga dipastikan sudah terisi semua karena ini bagian juga dari monitoring bank agar bisa mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada hari-hari berikutnya tidak ada yang ganjil, artinya tidak ada transaksi yang mencurigakan. Misalnya dikatakan PNS dengan gaji UMR, katakanlah begitu, tetapi di transferannya itu ada nominal yang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Nah, itu akan menjadi catatan khusus, maka harus dipastikan sumber ini diyakinkan kepada nasabah bahwasanya pengisiannya sudah sesuai. Jika sudah, maka nanti bisa diklik buat CIF misalnya ya. Nah, kita inputkan. Misalnya dipastikan usianya sudah 17 tahun. Jadi kita pilih aja kelahiran 61 nggak apa-apa. Pria, nama ibu,
Nah, ini silakan diisi nama ibunya. Karena ini sebagai contoh saja saya tidak sebutkan, gitu ya. Status nasabah menikah, kewarganegaraan kependudukan Indonesia, alamatnya Jalan Maju Mundur, RT RW-nya diisikan RT 1, RW 1 misalnya. Desa atau kelurahan Ngalian, kecamatan Ngalian juga. Provinsi Jawa Tengah disesuaikan isiannya. Nah, ini masuknya kota Semarang, Semarang kota. Kemudian kode posnya 50181. Kode area ini 024 Semarang ya. Nomor telepon rumah nggak ada, 0. Telepon seluler 0857. Nah, misalnya ini nomor telepon saya. Kemudian zaki.fuadi@gmail.com. Kemudian PNS gaji penghasilan per bulan 1-10 juta, nilai normalnya sama 1-10 juta, maksimal per hari kurang dari 10 kali, account officer-nya silahkan dipilih AO1 atau 2 dan sebagainya. Jika sudah diisi semua, ini klik buat CIF. Maka pembuatan CIF sudah berhasil. Nasabah bank lama, kita bisa mencarinya menggunakan inquiry CIF. Nah, di sini ya, ketikkan nama dari nasabah tersebut, Nasrul. Misalnya nasabahnya ada 2 nama Nasrul, mana yang kita gunakan? Nah, katakanlah ini. Nah, inilah CIF, nomor CIF yang sudah dimiliki oleh si nasabah lama. Sehingga ketika kita mau membuka rekening untuk nasabah atas nama Nasrul Fahmi di CIF yang ini, yang Jalan Munjur ini, maka kita tinggal kopikan nomor CIF-nya dan kita masukkan di menu selanjutnya. Nah, itu untuk ketika nasabah itu adalah nasabah lama. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk pembuatan rekening, untuk nasabah baru, pembuatan rekeningnya bisa langsung klik di menu sini. Nah, nanti akan diarahkan, atau kalau misalnya dia adalah nasabah yang lama, kita bisa cari seperti tadi di inquiry yang sebelumnya, di proses sebelumnya ketika nasabah lama, lalu kita bisa klik pembukaan rekening di sini, kemudian pilih tabungan yang dituju, masukkan CIF dari nasabah tersebut, kemudian kita cek CIF-nya, pilih tujuannya apa, untuk transaksi via bank, menyimpan dana, pembayaran gaji, dan sebagainya. Nah, nanti kita sesuaikan, katakanlah untuk pembayaran gaji, munculkan zakat jika memang nasabah membutuhkan atau menghendaki rekeningnya akan dipotong pajak setiap bulannya. Kalau enggak, dibiarkan kosong. Kalau ada, tinggal diklik 1.2.5 seperti ini ya. Nah, ini katakanlah kita kosong dulu ya. Kemudian klik buka rekening. Nah, sampai di sini tahap pembuatan rekening belum berhasil ya, karena memang membutuhkan otorisasi dari SPV. Untuk otorisasi pembukaan rekening, maka kita harus masuk menggunakan akun SPV. Nah, ketika sudah masuk, maka masuk ke otorisasi pembukaan rekening. Nah, di sini masuk, klik menu di sini, otorisasi pembukaan rekening, cari nama dari nasabah tadi. Nah, ini Nasrul Fahmi, ini perlu diotorisasi. Maka supervisor perlu memastikan apakah betul isian data yang diberikan ini sudah sesuai. Kalau belum, maka supervisor punya wewenang untuk menghapus. Namun jika sudah sesuai, silahkan diklik otorisasi, kemudian klik OK. Nah, sampai di sini tabungan atas nama yang bersangkutan sudah bisa digunakan. Baik, sekarang kita masuk di kuis. Ayo, siapa yang bisa? Kapan otorisasi itu dibutuhkan? Untuk kapan kita butuh mendapatkan otorisasi dari supervisor itu kapan? Yuk, siapa yang bisa silahkan bisa jawab di kolom komentar gitu ya. Yang kedua, mengapa harus ada otorisasi dari supervisor? Nah, silahkan juga ditulis di kolom komentar juga ya. Nah, nanti yang jawabannya bagus, yang sesuai nanti akan dapat poin tambahan.
Yang terakhir ini tugas untuk kawan-kawan di rumah, di kos-kosan, di kontrakan. Silahkan buat video pembuatan rekening untuk nasabah, mulai dari awal tadi identifikasi sampai ke tahapan sudah diotorisasi sama supervisor dan dinyatakan rekeningnya aktif. Nah, silahkan ya dibuat itu sebagai apa ujian ya, ujian buat teman-teman. Masih ingat nggak prosesnya tadi? Masih paham belum? Sudah paham belum dengan itu semua? Silahkan. Videonya direkam menggunakan screen recorder atau dengan apapun silahkan, kreativitas kawan-kawan. Upload di YouTube yang pertama. Kedua, formatnya adalah HD, HD, biar kualitasnya bagus kalau ditonton siapapun gitu ya. Yang ketiga, munculkan wajah ya. Munculkan wajah itu lebih prefer, lebih bagus. Yang keempat adalah hindari identitas asli. Ketika menginputkan nama atau nomor KTP dan nama ibu dan sebagainya, tolong disamarkan. Karena ini hanya untuk latihan, sehingga tidak membahayakan terhadap identitas dari kawan-kawan semua. Itu ya tugasnya, tolong diingat dan dikumpulkan di Google Classroom. Minggu depan akan kita cek tugasnya. Terakhir, sekian, semoga ini bermanfaat, semoga bisa dipahami dan nanti kedepannya di dunia pekerjaan teman-teman memiliki pengalaman yang bisa diaplikasikan di dunia pekerjaan. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa semoga kita semuanya diberi kesehatan dengan suksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.